keuangan yang beranggotakan Nenek Yaningsih, Jihan Novita Arcelia, Nila Septiani, dan Edi Ningsih Budi Setiani. Kami di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Resiko Pasar Bank Syariah. Yang pertama adalah resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar yang berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Dalam resiko pasar terdapat 4 hal, yaitu 1. Resiko tingkat bunga. Resiko tingkat bunga yaitu resiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Walaupun di bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, tetapi bank syariah tidak akan terlepas dari resiko tingkat bunga tersebut. Yang kedua adalah resiko pertukaran mata uang, yaitu suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Yang ketiga yaitu resiko harga. Risiko harga yaitu kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan. Risiko tersebut terjadi bila harga barang yang dibeli atau dipesan turun sehingga nasabah tidak berminat untuk membelinya. Yang keempat yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Selanjutnya adalah proses identifikasi risiko pasar. Bank harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis bank, yang meliputi risiko suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan identifikasi risiko antara lain bersifat proaktif dan bukan reaktif, mencakup seluruh aktivitas fungsional atau kegiatan operasional, menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia, dan yang terakhir menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Selanjutnya, pengukuran risiko pasar. Pertama, bank wajib memiliki sistem atau model pengukuran risiko pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait risiko pasar baik pada kondisi normal maupun stres. Yang kedua, sistem pengukuran risiko pasar yang tepat. Ketiga, alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur risiko inheren yang dapat dikuantifikasi. Yang ketiga yaitu model standar. Kebutuhan modal untuk menutup risiko pasar sesuai model standar adalah jumlah dari risiko spesifik dan risiko pasar secara umum. Risiko spesifik adalah risiko terkait dengan penerbit surat berharga. Kemudian risiko pasar secara umum yaitu risiko bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga opsi. Untuk bank yang mengendalikan perusahaan anak pada bidang sekuritas, bank juga memasukkan risiko harga saham dan risiko harga komoditas. Untuk dapat menggunakan model internal, bank terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif yang disetujui oleh Bank Indonesia. Yang pertama itu ada persyaratan kualitatif. Bank harus memiliki sistem manajemen risiko pasar yang dibangun dengan baik dan diimplementasikan dengan integritas. Manajemen risiko pasar dibangun untuk sistem pengendalian risiko dan memperoleh predikat yang sangat memadai. Kemudian yang kedua, persyaratan kuantitatif. Bank wajib menghitung value at risk setiap harinya. Bank baik dalam rangka perhitungan kecukupan, penyediaan modal minimum, maupun pelaksanaan backtesting. Pengukuran VaR didasarkan pada kepercayaan sebesar 99% dengan holding periode 10 hari kerja. Jika bank menggunakan pergerakan harga setiap harinya, bank dapat mengkonversi hasil pengukuran value at risk ke dalam salah satu waktu 10 hari antara lain dengan cara mengendalikan akar dari waktu dengan metode lainnya. Yang keempat itu ada metode mitigasi risiko pasar. Mitigasi risiko adalah perlakuan untuk mengurangi dampak kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu.
terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan hedging dan metode mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh bank. Selain itu juga ada mitigasi risiko seperti penerbitan garansi, sekuritas aset, dan kredit derivatif, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Berdasarkan standar IFSB terkait, mitigasi DCR oleh bank syariah dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu income shooting dengan mitigasi dan income shooting tanpa mitigasi. Berdasarkan fatwa DSN, terkait dengan income shooting dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Yang pertama yaitu dilakukan secara terbatas, yaitu hanya dalam kondisi di mana loyalitas nasabah terus dijaga. Oleh karena itu yang disebabkan rendahnya daya saing tingkat imbalan yang diperoleh oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kebijakan income shooting boleh dilakukan apabila dalam praktiknya tidak menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung dan tidak menghilangkan karakteristik bagi hasil yang didasarkan pada hasil nyata dengan memanfaatkan tingkat imbalan tertentu. Yang ketiga yaitu kebijakan income shooting yang dilakukan tidak boleh mengurangi bagi hasil yang merupakan hak nasabah kecuali disepakati oleh akad lain. Yang selanjutnya, penerapan manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko pembiayaan. Dewan Direksi harus menguraikan keseluruhan strategi manajemen risiko pembiayaan dengan menunjukkan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor usaha, lokasi geografis, jangka waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Yang kedua, manajemen risiko likuiditas. Bank harus memiliki sistem informasi yang berfungsi untuk mengukur, memonitor, mengontrol, dan melaporkan risiko likuiditas. Yang ketiga, manajemen risiko suku bunga. Dewan Direksi harus menetapkan keseluruhan tujuan, strategi, dan kebijakan yang mengatur risiko suku bunga bank. Yang terakhir, manajemen risiko operasional. Dewan Direksi dan senior manajemen harus mengembangkan keseluruhan kebijakan dan strategi untuk mengelola risiko operasional. Selanjutnya, sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko setidaknya harus mencakup yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penerapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan limit. Yang ketiga, struktur organisasi yang menggambarkan kegiatan usaha bank secara jelas. Yang keempat, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang kelima, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang jelas.